Sulawesi Selatan yang dikenal dengan kekayaan sektor pertaniannya kini berada di jalur transformasi ekonomi di bawah kepemimpinan Gubernur terpilih Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Dalam upaya memperkuat ekonomi daerah, sektor pertanian yang selama ini menjadi andalan akan dikembangkan lebih jauh dengan industrialisasi dan hilirisasi. Tak hanya itu, sektor pariwisata berbasis pertanian akan diperkuat, menciptakan sinergi antara sektor-sektor unggulan tersebut. Sektor lain seperti pertambangan dan perikanan juga menjadi fokus dengan perhatian khusus pada keberlanjutan lingkungan. Pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Mursalim Nohong, SE MSI CWM, menyebut optimalisasi sektor pertanian tidak hanya terbatas pada beras, tetapi juga pada komoditas lain seperti kakao dan sektor perikanan. Prof. Mursalim juga menyampaikan, jika potensi perekonomian di Sulawesi Selatan tentu saja membutuhkan dukungan dari perbankan dalam hal pembiayaan untuk sektor-sektor ini agar dapat berkembang dengan lebih maksimal. Lebih mengoptimalkan karena itu yang menjadi unggulan kita, tetapi tentu dengan tidak hanya semata-mata pada sektor perberasan misalnya, tetapi sudah harus merekspansi kepada sektor-sektor pertanian yang lain, unggulan yang lain. Misalnya kita punya kakao yang bagus ya, kemudian daerah-daerah lain yang punya sektor-sektor pertanian yang perikanan juga menjadi hal satu ini. Nah, cuman saya kira ke depan ini pemerintah provinsi sudah harus mengambil satu kebijakan agar supaya sektor-sektor perbankan ini itu memberikan dukungan juga, supporting dalam hal mendanai misalnya upaya-upaya yang bergerak dalam bidang pertanian untuk mendorong agar supaya bisa memberikan nilai tambah yang lebih bagus lagi. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB Unhasini menegaskan bahwa hal penting yang harus diperhatikan dalam perekonomian adalah membangun kembali blueprint yang berbasis kepada sektor unggulan pertanian. Tak hanya itu, menurutnya penting untuk melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan terkait dengan permasalahan kelangkaan pupuk yang tentunya harus dijamin oleh pemerintah. Prof. Mursalim menambahkan, untuk jangka panjang tidak hanya berbasis pada sektor perberasan, tetapi ada sektor-sektor yang lain. Melihat lahan-lahan kita, banyak yang beralih fungsi dan bahkan cenderung tidak produktif karena dialihfungsikan. Selain itu di Sulawesi Selatan ini, industrialisasi sudah berkembang dengan baik, seperti pertambangan yang kemudian diupayakan. Pertambangan ini tidak menimbulkan efek lain, terutama terhadap lingkungan. Profesor Mursalim berharap dengan strategi yang komprehensif mampu membawa Sulawesi Selatan menuju masa depan yang lebih sejahtera melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan dan bernilai tambah. Andrea Renen Karina, Unhas TV.